Dalam laga perebutan juara 3 Piala Asia U23, sekaligus tiket lolos Olimpiade secara langsung. Berikut faktor utama penyebab kekalahan Indonesia U23 atas Irak. Usai pertandingan dengan hasil kekalahan tersebut, banyak orang yang bahkan tidak menyangka timnas Indonesia U23 kalah melawan Irak. Melihat materi pemain Indonesia, banyak diisi oleh para pemain yang sudah berpengalaman dengan jam terbang tinggi di level senior, yang mana mereka juga sering bertemu dengan raksasa Asia bahkan dunia. Di atas kertas, dari segi materi pemain, tentu mental serta kualitas pemain Indonesia lebih diunggulkan daripada Irak, walau kalah peringkat ranking FIFA yang sangat jauh. Namun Indonesia lebih diunggulkan dari Irak sebab beberapa faktor. Dengan alasan itulah banyak media asing yang menilai, level Indonesia U23 berada di atas Irak. Lantas, apa saja penyebab Indonesia yang justru harus kalah dari Irak? Penyebab pertama kekalahan Indonesia adalah buruknya koordinasi antara pemain satu pada pemain yang lainnya. Mereka bermain namun seperti kebingungan untuk mengembangkan permainan. Tugas serta visi bermain mereka secara tim tidak terlihat sama sekali, dan kesempatan itu hanya terbuang sia-sia. Bahkan sebelum pertandingan, Irak sudah mengetahui kelemahan utama Indonesia. Kapten Irak, bahkan pelatih Irak mengakuinya, para pemain Indonesia sangat hebat secara individual, namun mereka belum mampu berkolaborasi secara tim dengan baik. Selain itu, setiap kali Indonesia menyusun serangan, lawan dengan mudah akan membaca siapa pemain yang akan mereka tuju. Permainan Indonesia sangat mudah diantisipasi lawan, bahkan perpindahan bolanya pun mudah dibaca lawan. Permainan timnas Indonesia cenderung monoton dan sangat mudah diantisipasi. Dalam sebuah tim, jika pola serangan itu gagal, dan ada yang tidak berjalan, seharusnya mereka melakukan perubahan dengan cara pergantian pemain, atau cara perubahan pola serangan. Bahkan permainan Indonesia sejak awal hingga akhir, tidak melakukan perubahan apapun. Pola serangan yang sudah terbaca lawan tetap dipaksakan. Dan itulah salah satu kelemahan Indonesia yang sudah dipelajari pelatih serta para pemain Irak. Dengan begitu, tugas para pemain Irak lebih mudah, sebab mereka tahu apa yang akan mereka lakukan tiap kali Indonesia menyusun serangan. Semua pemain Irak mempelajari karakter cara bermain para pemain Indonesia yang begitu monoton. Tidak hanya itu, jika pemain Indonesia hendak melakukan serangan balik, bahkan pemain Irak juga sudah memahami gaya bermain long pass atau bola panjang yang akan dikirim pada pemain depan Indonesia. Koordinasi serangan balik para pemain Indonesia pun begitu lambat. Semua pemain menumpuk di satu titik, membuat ruang jadi semakin sempit, maka tak heran, serangan balik Indonesia sangatlah lambat. Butuh waktu untuk kembali mengisi posisi mereka masing-masing. Agar mampu memanfaatkan lebar lapangan, para pemain Indonesia kerap menumpuk satu titik di mana bola itu berada, sehingga membuat serangan balik Indonesia begitu lambat. Faktor hampir semua pemain menumpuk. Hal itulah yang membuat serangan balik Indonesia membutuhkan waktu untuk kembali mengisi posisi mereka masing-masing. Dan hal itu sangat mudah diantisipasi lawan. Sebetulnya, bukanlah permainan Irak yang spesial, namun visi serta koordinasi antar pemain Indonesia yang masih buruk. Para pemain Indonesia hanya memberi bola pada pemain yang berada di sekitar bola itu berada, tanpa memindahkan bola pada pemain yang berada di titik jauh untuk membuka ruang di sisi lain. Bahkan hal itu selalu berulang dilakukan. Terlebih Indonesia selalu memaksakan diri untuk memberi bola pada pemain terdekat yang sudah dalam pengawalan. Maka mau tidak mau, pemain harus berjibaku untuk melepaskan diri dari kawalan, yang mana pemain Indonesia kerap kalah berduel, mengakibatkan para pemain kerap melakukan pelanggaran. Dengan begitu, para pemain Irak dengan mudah mengantisipasinya, sebab mereka sudah tahu siapa yang akan menerima bola. Melalui umpan-umpan pendek yang selalu ditujukan pada pemain terdekat dari bola itu berada, tidak pernah memindahkan bola pada pemain di titik lain yang tidak dalam pengawalan. Sebetulnya pelatih Irak sudah mengetahui gaya permainan Indonesia yang lebih ke individual, dengan mengamati pertandingan Indonesia sebelumnya. Secara individu pemain Indonesia memang lebih unggul, namun secara tim, mereka sangatlah lemah dan permainan mereka sangat mudah untuk diantisipasi, terlebih pemain muda potensial bernomor punggung 7. Dia sangat berbahaya, dia memiliki skill dan dribbling di atas rata-rata pemain lainnya. Namun kelemahan mendasar dari pemain itu adalah, dia pemain yang enggan membagi bola pada rekan yang posisinya lebih diuntungkan. Pemain tersebut nampak ingin menunjukkan kemampuannya, bahwa ia bisa melewati kepungan pemain dan menciptakan gol seorang diri. Hal itulah yang sangat buruk dalam sebuah permainan tim. Walaupun rekannya sudah dalam keadaan kosong dan memiliki peluang baik, cukup menutup pergerakan pemain nomor 7 saja, maka peluang Indonesia akan lenyap. Selain nomor punggung 7,
Witan Sulaiman juga menjadi penjagaan yang sangat ketat. Pasalnya, peran Witan Sulaimanlah yang paling sering membongkar pertahanan lawan, yang mampu membuka ruang untuk mencari posisi terbaik. Indonesia tidak hanya buruk dalam visi bermain secara tim, bahkan sebagian dari mereka enggan memberi bola pada rekan yang lebih diuntungkan. Seolah sebagian dari mereka ingin memperlihatkan jika mereka mampu menciptakan gol seorang diri. Hal itulah yang sudah dibaca Irak. Bahkan Irak tidak akan fokus pada pemain lain jika nomor punggung 7 yang memegang bola, cukup mematikan pemain itu saja. Sebab dia pemain yang enggan membagi bola pada rekan yang posisinya lebih diuntungkan untuk menciptakan gol. Sesulit apapun situasinya, dia tetap melakukannya seorang diri. Dia juga merupakan pemain yang memiliki ego paling tinggi dari pemain lainnya, dan hal itulah yang membuat kolektivitas permainan secara tim menjadi sangat buruk. Berapa banyak peluang yang terbuang sia-sia dengan ego pemain nomor 7 tersebut? Andai saja pemain itu mau membagi bola pada rekan yang sudah tak terkawal, tentu hasilnya akan berbeda. Namun jika serangan itu dimulai dari pemain nomor 7, justru Irak semakin mudah mengantisipasi, cukup dengan fokus menutup pergerakan pemain tersebut, tanpa fokus pada pergerakan pemain lain. Sebab hampir dipastikan, dia tidak akan membagi bola pada rekannya yang memang tidak dikawal. Hal itu tentu semakin memudahkan Irak dalam mengantisipasi. Jika nomor 7 pegang kendali bola, tak perlu fokus pada pemain lain, cukup fokus pada nomor 7 itu. Maka peluang Indonesia akan terbuang sia-sia. Pemain nomor 7 selalu memaksakan diri walau memang sudah dibaca lawan. Dan sebaliknya, jika serangan itu melalui pemain yang lain, maka cara mengantisipasinya juga akan berbeda. Bagi Irak, pemain yang paling sulit untuk diantisipasi adalah Nathan Choaon bersama Ivar Jenner. Jika penyerang mereka memiliki visi selayaknya kedua pemain jangkar tersebut, maka kami akan semakin kesulitan. Kemenangan Irak sekaligus yang menjadi kekalahan Indonesia, sebetulnya tidak mengejutkan bagi pelatih Irak, sebab mereka bermain secara terkoordinasi, mereka tahu tugas mereka masing-masing, dan mereka tahu apa yang harus dilakukan secara tim. Sebab itulah kelemahan mendasar Indonesia yang sudah benar-benar difahami Irak, sekaligus menjadi kekuatan Irak untuk dapat mengalahkan Indonesia, dengan cara yang sudah terkoordinasi dan visi bermain serta kolektivitas permainan tim. Itulah kunci utama kemenangan Irak atas Indonesia. Dengan begitu, Irak dipastikan lolos Olimpiade, dan Indonesia harus menjalani pertandingan lagi, untuk memperebutkan satu tiket Olimpiade, dengan melawan perwakilan negara konfederasi lain, yakni negara Guinea, yang akan digelar tanggal 9 Mei. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apa yang harus dibenahi dari skuad timnas Indonesia U23, agar mampu mencetak sejarah menembus Olimpiade? Silahkan beri pendapat pribadi Anda. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.